Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum menyimak penjelasan dari Bapak, mari kita berdoa bersama-sama supaya ilmu hari ini bisa menempel, bisa dipahami dengan baik oleh kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan disiapkan alat tulisnya, boleh sambil makan dan minum, dipersilahkan sambil menyimak penjelasan video pembelajaran dari Bapak. Anak-anakku yang hebat-hebat, beberapa minggu kemarin Bapak dan Ibu Guru sudah mengirimkan modul mengenai interaksi sosial yang ada di masyarakat. Bapak akan menjelaskan lebih detail lagi contoh-contoh interaksi sosial yang ada di masyarakat. Karena minggu kemarin kan sudah dijelaskan bagaimana interaksi sosial yang ada di masyarakat. Sekarang Bapak akan menjelaskan contoh-contohnya lebih detail lagi. Nah, interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada interaksi sosial individu dan individu, individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Nah, mari kita cari tahu satu persatu. Yang pertama, interaksi sosial individu dan individu, ya. Nah, individu dan individu ini dibagi menjadi 2. Ada yang secara langsung dan ada yang secara tidak langsung. Yang pertama, di sini ada orang yang sedang berjabat tangan, ya. Ini merupakan interaksi sosial individu dan individu secara langsung. Di bawah juga ada yang sedang mengobrol. Kemudian di samping kanan ada interaksi sosial yang menggunakan alat komunikasi zaman dahulu, yaitu kabel telepon dari kaleng dan kawat. Nah, kalau zaman sekarang itu sudah canggih sehingga bisa menggunakan telepon, menggunakan video call dan masih banyak lagi. Nah, itu merupakan interaksi sosial individu dan individu secara tidak langsung, ya, yang bisa kita simpulkan jika interaksi sosial individu dan individu secara langsung itu ada kontak secara langsung, kontak fisik secara langsung. Kalau interaksi sosial individu dan individu secara tidak langsung itu menggunakan perantara, boleh menggunakan telepon, surat, dan masih banyak lagi seperti itu. Nah, yang kedua ada interaksi sosial individu dan kelompok, ya. Nah, individu dan kelompok ini sering kita laksanakan di kelas, ya, di mana Bapak dan Ibu guru yang sedang mengajar terhadap teman-teman kalian di kelas. Nah, jadi individu dan kelompok ini satu orang yang sedang berbicara, sedang memberikan informasi terhadap satu kelompok yang sedang berlangsung, ya. Nah, ini tuh bisa juga secara tidak langsung, ya. Kalau di zaman teknologi yang canggih seperti sekarang bisa menggunakan Zoom, Google Meet dan masih banyak lagi seperti itu. Jadi individu dan kelompok itu merupakan interaksi satu orang terhadap satu kelompok. Yang terakhir ada interaksi sosial kelompok dan kelompok. Ya, ini kita bisa simak, bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari,
Ya, kelompok dan kelompok itu salah satu contohnya ada yang bermain bola, satu tim dengan tim yang lain, kemudian ada yang bermain American football, satu kelompok dan kelompok lain, kemudian ada yang sedang melakukan rekreasi yang dibagi menjadi satu kelompok dengan kelompok yang lain. Nah, ini tuh tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Contoh yang ada di masyarakat, bisa kita kasih contoh yang sederhana. Apabila ada kumpulan di balai desa antara desa satu dan desa yang lainnya untuk membahas informasi-informasi yang penting mengenai kemajuan desanya. Seperti itu contohnya. Atau dari keluarga kalian, dari keluarga ayah atau ibu, saudara-saudara kalian yang berkumpul dan secara bersama-sama. Nah, itu bisa disebut dengan contoh interaksi sosial kelompok dan kelompok seperti itu. Nah, sangat mudah kan bagaimana cara mengetahui jenis-jenis interaksi sosial yang tidak jauh ada di lingkungan masyarakat kita. Sekarang tugasnya itu sangat sederhana. Kalian hanya mencari dan dokumentasikanlah di lingkungan sekitar kalian mengenai contoh-contoh ketiga jenis interaksi sosial yang sudah tadi Bapak jelaskan. Kan ada tiga, ada individu dan kelompok, kelompok dan kelompok. Nah, nanti kalian dokumentasikan saja, kemudian diedit, digrid dengan baik dan rapih, kirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Ya, seperti itu. Bapak harap dan ibu guru juga berharap semoga kalian bisa mengerjakan tepat waktu. Selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan ke wali kelasnya masing-masing. Cukup sekian yang Bapak jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.